Ya, pemirsa, kita lanjutkan pembicaraan dengan Bibit Samatrianto, mantan Wakil Ketua KPK. Pak Bibit, dari dulu hingga kini kenapa sih kok susah sekali penegakan hukum itu betul-betul ditegakkan? Kapan hukum bisa jadi panglima? Ya, hukum bisa jadi panglima apabila sistemnya juga udah bagus. Ya. Kemudian moral bangsa ini juga sudah harus baik. Ya, saya setuju juga lah kalau ada calon pimpinan dan calon presiden revolusi mental itu sesuai dengan pemahaman saya bahwa kita ini sekarang ini sakit moral gitu loh. Sakit moral, bangsa sakit moral. Di mana-mana ada korupsi. Dari tingkat RT sampai tingkat kepresidenan sana itu ada korupsi. Nah, kemudian yang ketiga penghasilan. Penghasilan yang rasional. Rasional tuh artinya bisa untuk hidup. Hidup tuh sandang, pangan, papan cukup. Yang kedua bisa nyekolahkan anak, yang ketiga bisa berobat kalau sakit, yang keempat bisa menabung, yang kelima bisa rekreasi ringan, misalnya itu ya. Kalau sudah ke sana, mungkin nggak, yang makan aja mungkin susah. Nah, ini kan korupsi itu juga macam-macam. Ada yang korupsi katanya korupsi karena kepepet, sampai korupsi karena tamak, begitu kan, sudah betul. Kaya tapi kurang kaya juga. Tadi kan Pak Bibit mengatakan ini soal penghasilan yang kecil. Kalau soal penghasilan yang kecil kan relatif, Pak. Manusia kadang-kadang tidak ada cukup. Betul. Penghasilan kecil kalau moralnya bagus masih tertolong. Kalau penghasilan gede juga moralnya bejat, ya sama juga, tetap aja korupsi. Artinya sebelum itu tadi, sistem yang Pak Bibit katakan tadi moral, harus betul-betul, penghasilan itu rancak, itu harus semua dikerjakan bareng itu. Budaya taat pada hukum itu penting. Sistemnya itu sendiri sebetulnya apanya sih yang belum baik atau lemah sistem itu sekarang? Pada aturan, Mbak. Sistem intinya ada pada, sebetulnya utamanya itu sistem politik. Sistem politik itu bisa nggak kita menghilangkan money politik di dalam perpolitikan kita ini. Kalau money politik itu bisa hilang, insya Allah. Ya caranya gimana? Ya caranya semua kegiatan politik itu dibiayai pemerintah. Sekarang anggaran partai itu dari mana? Kenapa kalau partai itu dianggap sebagai pilar demokrasi, kenapa nggak dibiayai aja oleh APBN? Sehingga BPK juga bisa mengaudit keuangan partai. Iya kan? Pilar demokrasi. Kenapa dia harus cari-cari dia? Akhirnya badan anggaran kan yang kemarin jadi sasaran utama itu. Artinya apakah kemudian harus ada revisi undang-undang, Pak? Saya kira iya. Undang-undang yang betul-betul tidak memberi peluang terjadinya korupsi. Undang-undang yang perlu diperbaiki menurut Pak Bibit? Ya, undang-undang di bidang politik, undang-undang di bidang ekonomi, undang-undang di bidang penegakan hukum. Nah, ini kan banyak sekali nih, Pak, mulai dari hulu sampai hilir kelihatan yang harus betul-betul diperbaiki. Apakah sudah sebobrok itu kondisi penegakan hukum kita? Saya kira iya, ini korupsi sudah menggurita, sudah nggak karu-karuan, Mbak. Sekarang KPK nangkepin terus, tapi korupsi muncul terus, Mbak, muncul terus. Tidak ada efek jera dong berarti, Pak? Nggak ada. Artinya, hukuman ditingkatkan juga nggak ada artinya juga. Artinya dari, kalau Pak Bibit melihat dulu Pak Bibit sebagai komisioner KPK, kemudian sampai sekarang begitu, apakah tidak ada yang berubah? Begitu tadi Pak Bibit katakan, ditangkap satu, muncul lagi yang baru-baru. Ya, karena penanganan kita tidak komprehensif gitu ya, tidak komprehensif. Hanya seolah-olah dibebankan pada KPK. KPK toh nggak cukup, Mbak. Kita harus bersama-sama rakyat, bersama-sama komponen bangsa yang lain, bersama-sama memerangi korupsi. Makanya saya buatlah gerakan masyarakat perangi korupsi. Lebih baik mencegah daripada menindak. Titik berat gerakan masyarakat memerangi korupsi itu mencegah. Ini mencegahnya, begitu. Kita beri penjelasan pada masyarakat, korupsi itu bahayanya seperti ini, bagaimana menghindari kita supaya tidak menghindari korupsi itu bagaimana, kemudian bagaimana mendidik dari kecil tentang kejujuran, tentang berperilaku baik dan sebagainya. Pada anak kecil sampai orang-orang dewasa. Pak Bibit, tadi Pak Bibit katakan KPK saja tidak cukup, lalu bagaimana kemudian unsur-unsur lain juga bisa bersama-sama untuk memerangi korupsi, tapi Pak Bibit akan menjawabnya di segmen selanjutnya ya, Pak Bibit. Pemirsa, kami akan segera kembali.